I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ih, nggak semangat Kak, kita ulang sekali lagi ya Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes. Berjumpa lagi di sini bersama Kak Bunga, Kak Tere, dan Kak Nini. Sebelum kita mulai ibadah, kita siapin dulu apa dulu Kak? Kita siapin Alkitab. Yang kedua apa Kak? Kita jemaah. Yang ketiga, catatan dan alat tulis. Semua adik-adik harus siapin ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semua sehat? Yes! Semua semangat? Yes! Sekarang ditemani sama Kak Nini nih, kita mau nyanyi dulu deh satu lagu yang biar makin semangat ya, buat nanti memuji dan memuliakan nama Tuhan mengikuti ibadah sampai selesai. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, semua pasti tahu lagunya. Oke, semuanya bersiap, Kak Nini panggil pasukan Kristusnya 1, 2, 3, pasukan Kristus. Yes! Mantap sekali. Kita panggil musiknya sama-sama. 1, 2, 3, musik! Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalanya, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan ya sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang adik-adik aja badannya, badanku ke belakang, badanku ke depan dan bersama-sama sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yes! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, yes! Yes! Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita ikutin Kak Bunga berdoa ya. Tuhan, Sebentar kami mau beribadah, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. amin. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Tere. Kemudian siapa? Kak Bunga. Kak Bunga kita akan menyanyikan berapa medley? 2. Lagunya apa Kak yang pertama? Yesus jagoanku. Yesus jagoanku. Udah pada tahu kan? Yang kedua apa? Oh, sukacitaku. Kita sama-sama nyanyikan ya. Adik-adik udah siap? Kita panggil aja semua berdiri. Pasukan Kristus tangannya di kepala semua. 1, 2, pasukan Kristus. Siap. Semua tepuk tangan. Ya. Semua dari kiri ya. Mulai tangan di kepala. Kiri.
berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 378 ayat 1 dan 2. Semua tangannya di atas, lima tangannya. Nah, kita bernyanyi ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Nini mau ajak kita bernyanyi dulu satu lagu bahasa kasih. Pasti semua sudah tahu lagunya. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat dan bersukacita. Ya, kita nyanyikan bersama. Andaikan
Selamat pagi, Minggu adik-adik sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya Amang Pendeta Budianto Silitonga, baru pertama kali kita bertemu, dan semoga ke depan juga kita tetap bertemu dengan baik dan senang. Salam kenal buat adik-adik semua, dan kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Pada masa pandemi COVID-19, Tuhan menyertai setiap anak-anak sekolah minggu yang baik-baik ini bersama orang tua di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan nafas hidup, sukacita, dan berbagai kebaikan yang kami alami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan menyertai hati pikiran kami, dan Tuhan selalu menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang baik itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama pagi hari ini. Amang Pendeta membacakannya tertulis dalam kitab Amsal pasal 4. Sekali lagi pasal 4, boleh dibuka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Ayo coba dibuka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Amang Pendeta membaca, adik-adik mengikuti sambil membaca Alkitab masing-masing ya. Firman Tuhan mengatakan, ayat 10 mulai. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di antara kita yang memilih jadi jahat kan? Semua pasti memilih jadi anak baik, anak yang rajin, anak yang hormat kepada orang tua, anak yang sayang teman-teman, yang menghargai guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Itu tandanya anak Tuhan. Menurut Amsal, bahwa orang yang baik itu menjauhi kefasikan, artinya kejahatan. Orang baik itu mendengarkan didikan.
Dan itu yang dikatakan pada saat ini. Setiap orang yang mau hidup dan umurnya panjang, dikatakan tahun hidupnya menjadi banyak, harus mengikuti jalan hikmat. Dan itu pimpinan dan tuntunan bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Jalan hikmat itu dengan cara apa? Dengan cara kita mendengar pengajaran dari guru, pengajaran dari papa mama, pengajaran baik dari para pelayan-pelayan di gereja, guru-guru sekolah minggu, pendeta, penatua, dan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Orang-orang baik yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pengamsal adalah orang baik yang percaya kepada Tuhan. Dia memilih hidupnya untuk tidak jahat. Dia mau belajar terus. Dia mau mendengarkan hal-hal baik. Sama seperti adik-adik, sekalipun di masa pandemi COVID, Pak Pendeta percaya adik-adik rajin belajar bukan? Secara online, tidak main-main. Luar biasa. Suasana ini memaksa kita harus belajar jarak jauh. Dan kita harus mempersiapkan diri mulai pagi, siang, dan bahkan malam mengerjakan tugas masing-masing. Itu artinya apa? Kita mau dididik, diajari menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan dan berguna untuk manusia. Itulah ciri-ciri dari orang yang baik. Dan ciri yang lain ialah menjauhkan kejahatan. Kalau ada orang jahat, tidak mau mengikutinya. Kalau ada orang malas belajar, tentu bukan pilihan untuk kita, bukan adik-adik? Karena anak-anak Tuhan itu anak-anak yang mau belajar, mendengarkan pengajaran, mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, Pak Pendeta bertanya, siapa yang sudah belajar dari hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Rata-rata ya, adik-adik yang SD, SMP, di sekolah minggu. Dan siapa yang mau belajar saat ini di sekolah minggu? Ya, semua kita belajar bernyanyi yang diajari oleh kakak-kakak, guru sekolah minggu, berdoa dengan sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti lagu yang adik-adik pernah dengar, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu lagunya. Itu satu cara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, itu tandanya anak-anak yang mau mendengarkan didikan. Kita membaca kitab suci, mendengarkan Tuhan berbicara seperti pengamsal ini, maka hati kita semakin baik. Kita semakin peduli keadaan di sekitar, tidak mau membuat onar atau keributan. Kita semakin menyayangi sesama saudara, semua orang yang satu suku, orang yang satu bangsa, orang yang satu gereja, dan bahkan orang yang berbeda suku, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda benua. Kita saling menghargai. Itu tandanya orang yang hidup dalam Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Adik-adik diberangkatkan loh untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau sekarang masih ada SD, SMP, Pak, adik-adik akan pergi ke seluruh bumi. Ada ke benua Eropa, ke Australia, ke Amerika, kemana-mana. Kalau anak-anak yang telah mau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar ilmu pengetahuan dengan baik, dan belajar firman Tuhan dengan baik, percayalah kemanapun adik-adik akan menjadi orang-orang yang memiliki semangat hidup, orang-orang yang selalu di dalam cinta kasih Tuhan.
Nah, siapa mau jadi orang yang jahat? Tidak ada kan adik-adik? Siapa mau jadi orang yang baik? Wah, kata firman ini, jangan mengikuti jalan orang fasik. Artinya jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan mereka. Jangan melalui jalan kejahatan, karena mereka makan roti kefasikan. Justru dikatakan, perhatikanlah perkataanku, artinya firman Tuhan, dan didikan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, artinya kepada firman Tuhan. Orang yang memperhatikan itu memakai hati, dan yang mendengarkan dengan telinganya tentu akan lebih mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi anak-anak yang kekasih, yang selalu suka menyerahkan hidupnya menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari banyak kehidupan. Nah, adik-adik dipersiapkan untuk itu. Nanti kamu akan ke SMA, kuliah, mencari pekerjaan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan orang-orang yang selalu setia mendengarkan didikan dari guru, orang tua, orang dewasa, akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Semua kita mau jadi anak-anak yang luar biasa, bukan? Wah, pendeta senang kalau nanti semua anak-anak sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota ini menjadi anak-anak yang setia, memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mari persiapkan hati, pikiran adik-adik untuk mau menerima didikan. Biarpun saat pandemi COVID, tidak boleh malas belajar. Tidak hanya main-main game, tapi benar-benar disesuaikan kapan belajar, kapan bermain. Dan mungkin ada yang sudah pintar masak ya. Ada waktunya masak. Ada juga yang sudah pintar membersihkan rumah, bukan? Ah, jangan-jangan hanya makan dan main-main kerjanya. Anak-anak Tuhan harus memilih yang baik-baik. Ya, salam sama adik-adik dan hormatlah sama gurumu. Berbicara dengan baik melalui media online ketika belajar. Dengarkan papa mama. Jangan menyakiti hati teman-teman. Selalulah memberi yang terbaik dalam hidupmu. Itu artinya adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang kekasih, yang selalu mendengarkan hikmat atau perkataan kebaikan dari Tuhan dan mau menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa, bagi gereja, bagi benua, bagi seluruh bumi ini. Untuk itulah kita dihadirkan. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu juga harapan kami orang tua, papa mama. Senang melihat anak-anak kalau memberikan hatinya dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh juga. Terpujilah Tuhan kita Yesus yang mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama, mengasihi guru-guru sekolah minggu, mengasihi kita semua. Maka sekarang kita mengatakan, aku mau mengikut Tuhan dan aku mau mendengarkannya. Saat ini aku akan rajin dan aku tidak bermalas-malasan. Aku akan mengikuti jalan orang-orang yang benar dan baik dan aku tidak mau jahat. Setuju adik-adik? Setuju ya? Tuhan Yesus memberkati adik-adik sampai kamu kekal di tengah kehidupan ini. Memberkati papa mama, memberkati opung, sanak saudara. Tuhan Yesus juga memberkati tetangga kita, gereja Tuhan. Siapapun yang bertemu dengan adik-adik selalu merasakan sukacita melalui kehadiran adik-adik yang memilih kebaikan, bukan kejahatan. Yang memilih bukan kefasikan, tapi kehidupan yang diberikan bagi adik-adik. Salam hormat. Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia.
memberkati bumi ini. Tuhan memberkati gerejanya di tengah-tengah. Amin adik-adik, kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami. Kami mau jadi anak-anak yang kekasih, yang selalu setia, memilih jalan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan, menjauhkan jalan si jahat. Ke dalam genggaman kasih-Mu kami berserah. Tuhan, berkati setiap orang yang ada bersama kami. Orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, saudara-saudara kami, tetangga kami, bangsa Indonesia secara khusus pada masa pandemi COVID ini. Seluruh umat manusia dan bumi ini, Engkau sertai Tuhan. Dan hanya ke dalam tangan-Mu kami bersembah sujud. Di dalam Kristus Yesus yang baik itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang warta jemaat. Warta jemaat hari ini yang pertama aktivitas Nazaret dan Samaria. Temanya hari ini adalah menggambar dan mewarnai tentang jalan. Nanti adik-adik menggambar jalan ya adik-adik, kalau bisa menggambar bagus. Kalau enggak minta mama papa bantuin ya gambarnya seperti ini. Halo adik-adik Nazaret dan Samaria. Sekarang aktivitas kita adalah menggambar dan mewarnai. Kita akan menggambar jalan dan di ujungnya akan bertemu dengan salib Yesus. Lalu di pinggir jalan kita akan menggambar bukit-bukit kecil. Lalu semuanya ini akan kita warnai. Kita akan kerjakan di Zoom kelas kita masing-masing nanti. Dan sekarang perhatikan dulu ya caranya. Terima kasih. Oke adik-adik, untuk warta selanjutnya adalah Tesa dan Kanaan. Untuk Kanaan, aktivitasnya adalah siapkan APS atau kertas buffalo. Lalu lipat buffalo menjadi 2 bagian. Lalu tempelkan kertas APS yang sudah kalian potong sesuai contoh. Lalu tuliskan sesuai ini ya. Lalu contoh gambar di atas. Lalu tuliskan 5 bagian kegiatan jalan sempit atau jalan lebar. Yang sempit adalah kehidupan, yang lebar adalah kebinasaan. Seperti contoh tentang kehidupan, yaitu rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin membantu. Lalu tentang jalan lebar, yaitu malas, habis itu tidak dengar atau marah-marah. Untuk warta untuk kelas Tesa adalah membuat perintah Allah 1-10. Seperti ini ya. Siapkan kertas HPS dan tuliskan perintah Allah 1-10. Kemudian adik-adik warta selanjutnya mengenai Natal Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Adik-adik sudah daftarkan, pendaftaran sudah ditutup kemarin tanggal 5 November. Adik-adik udah tahu kan bagiannya apa-apa? Jangan lupa rajin ikut latihan, jangan lupa tag nanti videonya bersama mama di rumah biar dikumpulkan ke kakak-kakak pengajar masing-masing ya. Jangan lupa sering berlatih biar hasilnya bagus. Adik-adik jangan lupa ya terus berlatih di rumah masing-masing. Adik-adik, gak berasa nih kita sudah di penghujung acara kita. Ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita bernyanyi apa kak?
Di dalam dunia ada 2 jalan. Oh, ada 2 jalan. Apa aja Kak? Lebar. Lebar. Lebarnya segimana Kak? Lebar. Lebar tuh gini kan lebar. Terus Lebar dan sempit. sempit. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Di dalam dunia ada 2 jalan. Teman-teman. Yang semangat semua berdiri ya. Gak ada lagi yang makan. Di dalam dunia. Di dalam dunia ada 2 jalan. Apa Kak? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi yang semangat. Ada tepuk tangan yang semangat. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik kini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ibadah. Dan jangan lupa ya adik-adik, sebelum kita keluar rumah, siapkan masker. Yang kedua, hand sanitizer atau cuci tangan. Yang ketiga, jangan lupa apa kata Rek? Jaga kesehatan. Dan adik-adik jangan lupa minggu depan tetap ibadah di rumah masing-masing. Kemudian apa yang terakhir Kak? Jangan lupa